Cerita mulai dengan wanita yang ditutup matanya dan disekap di sebuah mobil. Setelah sampai, ia langsung diikat oleh tentara-tentara itu. Ia ditangkap karena memberikan tumpangan pada pemuda yang sedang terluka. Sampai sini kita masih bingung, kenapa memberikan tumpangan dianggap bersalah dan kejahatan? Sebelum melanjutkan filmnya, saya, sebagai founder Tunggal saat ini, ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menonton, mengklik, mengsubscribe channel yang masih seadanya ini. Semoga kedepannya, saya akan mengupload video yang lebih baik lagi, insya Allah, untuk mengisi waktu luang Anda, dan menjadi channel yang menemani Anda. Bila terjadi kebosanan dengan kehidupan yang fana ini, terima kasih, teman-teman Asoy. Muah, ulasan film, Jaya, Jaya, Jaya. Setelah interogasi, ia disuruh untuk melepaskan semua yang ia pakai di tubuhnya, seperti cincin, jam tangan dan lain-lainnya. Dengan kasarnya tentara-tentara perempuan itu memperlakukan ia bak binatang, dan ia disemprotkan sebuah cairan yang mungkin itu adalah desinfektan. Setelah berfoto, ia langsung berjalan ke dalam sel yang akan ditempatinya. Dan dimasukkan ke dalam sel khusus wanita. Di dalam berisi beberapa wanita yang brutal. Sempat salah satu ketua di sel itu menanyakan siapakah dia, tetapi ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. מה? או שאת רוצה שאני אחתוך לך אותו? בנות לקום. Sebagai tahanan baru, belum mengenal siapa-siapa, ia berinisiatif berbicara kepada sipir, dan meminta untuk bertemu dengan suaminya. Lalu sipir membawanya ke kepala penjara itu. Kepala penjara bertanya, ada seorang tentara terbunuh, dan meminta penjelasan bagaimana itu bisa terjadi. Wanita itu bingung dan menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang tentara yang mati itu, dan ia tidak sama sekali terlibat dalam hal itu. Ia diajak kerjasama untuk memberikan informasi apapun kepada kepala sipir itu, dan ia diberikan kesempatan untuk bertemu suaminya. Setelah bertemu suaminya yang bernama Farid, ia bertanya, "Kenapa sih kamu bisa masuk ke penjara ini? Apa yang sudah kamu lakukan?" Ia menjawab bahwa ia hanya menolong laki-laki yang sedang terluka, dan tidak mengenalinya sama sekali, dan meminta kepada Farid untuk melepaskannya dari situ, karena ia sudah sekarat di dalam sel yang pengap itu. Setelah bertemu suaminya, ia tidak sengaja menemukan pensil yang ternyata dipunyai Syulamti, dan dianggap mengambil pensil itu, kan bisa saja. Ia hanya memindahkannya supaya tidak terinjak orang lain, lalu terjadilah bergulatan kecil di antara mereka. Sipir menghampiri dan melerai, namun dengan kadalnya, Syulamit memfitnah ia, dengan berkata bahwa ia menyelundupkan informasi kepada orang-orang Palestina. Mengetahui itu, ia langsung dipindahkan ke sel yang gelap dan mengurungnya di situ. Sempat berteriak meminta dibuka, tetapi tak ada satupun orang yang mau membukanya. Tak lama, ia dibawa ke UKS di penjara, untuk diperiksa kesehatannya. Setelah diperiksa, ternyata ia hamil. Setelah itu ia dipindahkan ke sel lain, sel yang lebih ramah kepadanya dan baik kepadanya. Begitu datang, ia disambut oleh salah satu tahanan wanita yang bernama Rihan, yang diperankan oleh Anahid Fayyad, dan Rihan memperkenalkan semua tahanan. Nenek ini bernama Im Ali diperankan oleh Haifa Al-Agha. Ia memiliki 2 cucu di penjara laki-laki, dan ini adalah Jamila saudara perempuan dari Vida,
Jamila diperankan oleh Raken Saad, dan Vida diperankan oleh Hana Hamon. Mereka ditangkap dari sekolah mereka, dan ini Sana, diperankan oleh Nadira Omran, dan ia adalah pejuang Palestina dari Lebanon. Ia sudah 15 tahun ditahan di penjara ini. Di esokan paginya, Layal, yang diperankan oleh Maisa, diajari menjahit seragam para tentara-tentara Israel itu. Temannya ingin membalas perbuatan mereka dengan cara menjahit nama Palestina di kerah seragam militer mereka. Lalu Layal menghadap kepala sipir. Kepala sipir meminta ia untuk mengaborsi kehamilannya yang sudah 3 bulan itu, tetapi Layal ingin bertanya kepada suaminya terlebih dahulu. Ia menelpon suaminya, dan mengatakan bahwa ia hamil dan sudah 3 bulan. Suaminya terdiam sebentar, lalu adegan berpindah ke sel yang sedang diinspeksi, dan sipir wanita tua ini mendapatkan sebuah surat dan bertanya, tempat tidur siapakah itu? Dan Jamila langsung maju untuk mengakui bahwa itu tempat tidurnya. Iya, ditanya apa isi surat itu, Jamilah tidak menjawab, dan ditampar untuk berbicara apa isi dari surat itu. Tak lama ia dibawa, dan Sana mencurigai kalau Layal lah yang membocorkan informasi ini. Sempat mengancam, tetapi Layal balik mengancam Sana untuk meninggalkannya sendirian, dikarenakan ia sedang hamil. Di ruangan berbeda, Jamila, yang diikat dengan tangan yang ke belakang, hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Di lain sisi Layal, yang dibawa ke UKS karena tangannya berdarah karena memegang kaca cermin. Saat sedang tidur, Layal diberikan makan oleh pria bernama Aiman yang diperankan oleh Karim Saleh, dan Aiman berkata, kalau ada apa-apa, panggil ia saja. Di saat makan siang, Sana yang sedang makan, dilempar oleh napi lain. Sana yang marah ditambah ia yang dikatai bahwa ia adalah pelacur Arab. Dan kerusuhan tak dapat dihindari. Di kamar, Layal yang sedang membersihkan diri, ia khawatir dengan kehamilannya, dan ia takut apabila ia meninggal di saat anaknya sudah lahir. Lalu siapa yang akan mengurusnya? Ucapnya. Lalu Layal yang dibesuk oleh ibunya, dan pengacaranya yang bernama Rachel, yang diperankan oleh Laura Hawa. Pengacaranya sudah berbuat semaksimal mungkin, tetapi mereka tidak mau juga melepas Layal. Dan si pengacara akan mengajukan banding, bahwa Layal sedang hamil, dan tidak bisa untuk menjalin kehamilannya di penjara ini. Di dalam persidangan, pengacaranya coba membantu Layal untuk terbebas dari hukumannya itu, dan satu-satunya kunci agar ia terbebas adalah, Layal harus mengatakan bahwa ia diancam dengan pisau, dan ia harus menurutinya. Tak lama, orang yang ditolong Layal pun dihadirkan, dan hakim botak ini bertanya kepada Layal, apakah anak ini mengancam Layal? Sempat terdiam, dan Layal dengan kejujuran hatinya, ia mengatakan bahwa tidak ada ancaman kepadanya, dan ia didasari dari ingin membantu sesama umat manusia saja. Dan ia dijatuhi hukuman oleh hakim botak dengan tuduhan membantu para pejuang kemerdekaan yang dianggap teroris dengan paksa dan dengan cara-cara yang lebih keji dari setan itu oleh para pendatang yang ingin mengambil tanah mereka. Ia mendapatkan 8 tahun penjara. Jelas ini menjadi pukulan untuk Layal, tetapi ini adalah sebuah pengorbanan dari kejujuran yang harus ditegakkan.
Layal dibesuk oleh suaminya dan ia berkata gara-gara pengakuannya di persidangan, dalam 2 hari, ia harus meninggalkan rumah dan harus pergi ke Kanada. Layal yang shock, suaminya ingin meninggalkannya dan calon bayinya itu di dalam penjara ini. Tetapi dengan tegar, ia menerima dan menyuruh untuk suaminya pergi meninggalkannya. تطلب مني أسقط ابني فالجواب أكيد لا. Fida yang datang dan membagikan surat-surat dari keluarga masing-masing dari mereka, dan Layal yang profesinya yang ternyata guru, juga mendapatkan surat dari anak-anak yang menjadi murid-muridnya di luar sana. Di lapangan, mereka sedang bersih-bersih, lalu Jamila menyelipkan sesuatu ke sana dan sana menyelipkannya ke lubang tembok. Berpindah ke kantor, pengacara Layal membawakan buku-buku untuk Layal dan napi-napi lainnya, tetapi kepala sipir ini tidak mau menerimanya karena alasan keamanan. Adegan berpindah ke mereka yang sedang mencuci, dan mereka bernyanyi tanpa beban yang sebenarnya sangatlah berat. Jamila dan Fida yang iseng memanjat tembok untuk melihat napi pria di sebelahnya dan ingin mencari cucu dari Im Ali yang ia sayangi. Saat Layal sedang menjemur pakaian, samar-samar seperti ada suara, dan ia langsung mencari di manakah sumber suara itu. Dan ternyata dari Syulamti yang sedang sakau, karena overdosis narkotik yang entah dari mana ia mendapatkannya, lalu Layal berteriak meminta pertolongan. Mereka menerima buku dari Rahel dan membacanya, dan bersyair. Ketika teman-temannya sedang asyik, tiba-tiba Layal yang sudah tidak tahan dan harus melahirkan. Dengan tangan dan kaki diborgol, dan kita akan melihat betapa sulitnya menjadi seorang perempuan yang mempertaruhkan nyawanya untuk kehidupan baru dari harapan yang segera muncul di dunia ini. Dan akhirnya keluar juga si cabang bayi yang diberi nama Nur. Semua orang di dalam sel penjara pun gembira dalam menyambut kedatangan bayi ini. Tak lama Ibu Layal membesuknya dan pertama kali melihat sang cucu. Layal berkata apakah suaminya sudah diberitahu untuk melihat bayi mereka, dan apakah ia akan pulang ke sini. Ibu Layal menjawab bahwa suaminya sudah diberitahu dan ia tidak tahu apakah suami Layal akan pulang dan menjenguknya atau tidak. Ibunya ingin memberikannya baju untuk sang cucu dan Layal, tetapi sipir tidak memberikan izin. Dalam sel, Nur menjadi penghibur mereka di saat tekanan dari penjara ini. Terlihat mereka sangat menyayangi Nur dan memberikan kasih sayangnya kepada Nur. Waktu semakin cepat dan Nur semakin tumbuh besar. Sipir ini menemukan lubang yang tembus ke dalam sel laki-laki dan mencari siapa yang membuatnya. Di dapur, Sana masih tetap curiga dengan Layal, kenapa bisa lubang itu ketahuan oleh sipir. Dan Fida yang mengamuk, ia melampiaskan dengan cara ingin meracuni semua tentara dengan mencampur makanannya. Sialnya, Fida yang ketahuan, ia dibawa ke ruangan isolasi untuk menerima hukumannya.
Di sel, dan cuaca yang hujan, Nur yang sakit dan kedinginan, akhirnya dibawa ke UKS di penjara itu. Aiman, yang kebetulan ada di situ, menghampiri mereka, dan memberikan sesuatu untuk Nur. Oke, welcome. Di sel, yang ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Nur, dan mereka merayakan dengan kue seadanya dan korek api sebagai lilin. Kegembiraan tak sampai di selnya, Syulamit pun ikut serta senang dan menyanyikannya. Di saat makan siang, mereka melihat televisi dan ada berita tentang pesawat tempur Israel mengebom Beirut, dan ada ratusan korban jiwa atas invasi itu. Sipir, yang tidak senang kalau napi-napi mendengar berita itu dan langsung mematikan televisinya, takut terjadi pemberontakan. Si Kudanil yang memang sejak awal memicu perkelahian pun tak luput mencemooh sana dengan bilang bahwa akan menendang pantatnya di Beirut. Lalu perkelahian tidak dapat dihindari. Setelah perkelahian itu, di dalam sel, mereka ingin melakukan mogok makan, dan mereka tidak akan menjahit seragam dan masak untuk para tentara Israel itu. Di paginya harinya, sipir membangunkan semua napi, dan pas berada di sel mereka, Vida memberikan pernyataan bahwa mereka akan mogok dan ingin tuntutan yang ditulis olehnya di tangannya. Bukannya membaca, sipir itu malah ingin mematahkan tangannya, dan hanya tertawa dan meninggalkannya. Terlihat dampak dari mereka yang mogok, dapur menjadi berantakan, dan terpaksa tahanan dari Israel yang membersihkannya. Syulamit yang sedang membersihkan kantor kepala sipir, ia diam-diam mengambil koran, dan diberikan kepada Layal. Dalam koran itu berisi tentang pembantaian di daerah Beirut, dengan memulai tuduhan palsu. Tentara-tentara itu juga menghabisi warga di daerah Sabra dan Shatila, yang sudah pasti keluarga dari sana pun tewas dalam serangan itu. Di malam harinya mereka menyalakan api secara bersama-sama, dan kepala sipir pun langsung menghimbau untuk memisahkan para tahan dan menyita buku-buku yang mereka baca. Di pagi harinya sipir memanggil Layal untuk dipisahkan dari sel itu, dan dipindahkan ke sel yang tidurnya hanya menggunakan alas saja dan dikurung sendirian. Nur sempat menangis karena ketakutan, tetapi Layal mencoba untuk menghiburnya dengan mainan yang diberikan Aiman. Mereka dihampiri kepala sipir, dan memberitahu bahwa anaknya sudah berumur 2 tahun, dan peraturan penjara ini ialah anak yang sudah 2 tahun harus dipisahkan oleh ibunya. Tetapi Layal bisa memilih untuk berhenti mogok, dan ia tidak kehilangan anaknya, atau tidak mengikuti, anaknya Nur akan diambil oleh kepala sipir penjara. Tak lama, Syulamit yang sedang bertugas membagikan makanan kepada tahanan, ia menghampiri Layal dan memberikan makanan untuk Nur, dan memberikan surat yang diselipan di kupingnya. Suratnya sendiri berisi bahwa tahanan pria mendukung aksi mogok, dan beritahu kepada tahanan perempuan bahwa mereka juga melakukannya. Tak lama semua sel melakukan pergerakan dengan mengeluarkan tangannya dan bersiul, yang membuat sipir jaga pusing dan marah-marah. Di sel Layal kedatangan seseorang yaitu Raihan yang juga ditahan, dan tak boleh bertemu anaknya yang sedang sakit. Rihan berkata kepada Layal untuk menghentikan mogok ini, karena ia memiliki Nur,
dan jangan sampai Nur diambil oleh mereka. Akhirnya Layal dan Rihan mengakhiri mogok mereka dan kembali ke dapur. Yang di situ ada napi Israel yang menyambut dengan nyanyian. אהלן וסהלן, אהלן וסהלן. חד בלילה לא נשמע. Layal akhirnya dibesuk oleh suaminya setelah 2 tahun lamanya. Suaminya membawakan mainan untuk Nur. Suaminya ingin meminta maaf kepada Layal, tetapi terlanjur sakit hati karena dulu suaminya menyuruhnya untuk mengugurkan kandungannya dan meninggalkannya ke Kanada. Layal langsung meninggalkan suaminya itu. Di dalam sel, Layal mendengar ada yang sedang mengobrol. Itu ternyata adalah Rihan bersama para tentara. Tak lama sipir-sipir ular itu memaksa untuk mengambil Nur dari Layal, dan terpaksa Nur harus dibawa oleh mereka. Dan tak lama Raihan yang dimasukkan ke dalam sel Layal, dan Layal langsung nembaknya dengan sebuah pernyataan. ليش هيك عم تطلعي فيي؟ اي اشي حتى تطلعي من هون. Bahwa Layal sedang melakukan mogok makan kembali dan hanya memberitahu teman-teman satu selnya, dan yang lain, dan tak ada seorang pun yang tahu, kecuali teman satu selnya, dan Rihan masih berada di dalam satu sel, bersama teman-teman yang lainnya. Dan Layal tahu, Rihan akan melakukan apa saja, termasuk membocorkan rahasia mereka, dan mengorbankan Nur untuk kepentingan ia sendiri. المزبوط أنا أجيت أوعدك. Layal mengancam akan memberitahu yang lain tentang ini, namun Rihan mengancam untuk menghabisinya saat ini juga. Di sel, tampak mereka sedang menyiapkan untuk aksi mogok besar-besaran. Mereka lalu dikumpulkan di lapangan, dan kebetulan sekali Layal langsung memberitahu bahwa Rihan adalah pengkhianat kepada Sana. Rusuh pun tak dapat dihindari, dan tiba-tiba Jamila tertembak tepat di dadanya oleh penjaga yang berada di atas. Kejadian itu membuat Susana semakin runyam, dan mereka dimasukkan kembali ke dalam. Sana yang mengusir para sipir dan mengunci sipir di lapangan. Sedangkan para napi yang membuat kebisingan, sehingga terdengar sampai ke sel pria. Lalu Syulamit menghubungi Rahel untuk meminta bantuannya. Terlihat tentara-tentara yang sedang bersiap-siap untuk membuka blokade para napi, dan Sana yang berkeliling memberikan semangat kepada napi untuk tidak takut kepada tentara itu. Lalu tentara itu menyerang dengan gas air mata, dan mulai merangsek masuk ke dalam. Di sisa-sisa kekuatan mereka masih memukul dan melakukan perlawanannya. Rahel datang dan melabrak kepala sipir yang menggunakan gas, dan menembak satu orang yang mengakibatkan meninggal dunia. Ini merupakan kejahatan dan keji.
Dan ia datang membawa surat dari pengadilan dan ingin menemui Layal. Layal yang tadi pingsan, ia segera terbangun, dan Layal diberikan surat yang berisi, perlawanan sudah menangkap 6 tentara, dan menuntut untuk pembebasan tahanan. Setelah kejadian itu, mereka dikumpulkan di lapangan, dan akan dibebaskan dan ditukar oleh tentara yang disandra. Beberapa mendapatkan kebebasannya termasuk Sana, dan Nenek Im Ali. Mereka senang mendengarnya dan merayakan kebebasan mereka. Dan akhirnya setelah 15 tahun, berada di penjara. Sana, yang berjalan menuju kebebasannya, dan tak lupa bertemu Layal, dan memberikan pesan untuk menjaga wanita-wanita yang tersisa selama ia di sini. Setelah itu, penjara menjadi sepi dan mereka menjalani aktivitasnya seperti biasa. Dan akhirnya setelah beberapa tahun Layal dibebaskan dengan penuh haru, dan ia sekali lagi diberikan kesempatan untuk bisa melihat anaknya kembali. Tamsoy, tamat asoy, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya, terima kasih. Muah.